Halo, ini video untuk demonya display masjid ya. Jadi setelah diinstal nanti munculnya akan seperti ini ya. Jadi dia ada tampilan untuk waktu sholat, kemudian jam sama informasi lainnya ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah running tag yang di bawah ya. Di sini cara koneksi untuk masuk ke adminnya. Jadi silakan masuk ke WiFi dengan nama display masjid, password 1 sampai 8, kemudian adminnya adalah http 10.10.10.10. Kemudian passwordnya adalah usernya adalah admin, passwordnya adalah admin, seperti itu ya. Ini coba saya demo untuk menggunakan HP Android ya. Jadi yang pertama silahkan connect ke WiFi dengan nama display masjid. Kemudian passwordnya adalah 1 sampai 8. Seperti ini ya. Klik disambungkan. Setelah tersambung biasanya akan muncul tulisan terhubung tidak ada internet, seperti itu ya, karena memang tidak ada koneksi dengan internet. Nah, kalau muncul seperti ini silahkan klik disimpan. Jika sudah, silahkan buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ketikkan alamat untuk adminnya ya. Di sini http 10.10.10.10 seperti itu ya. Nah, untuk mempermudah kedepannya, kita bisa simpan untuk alamatnya dengan cara klik pada menu pojok kanan atas ya, kemudian klik ditambahkan ke layar utama. Nah, di sini bisa kita ganti untuk namanya. Misalkan saya kasih nama masjid seperti itu ya. Klik ditambahkan. Nantinya untuk membuka selanjutnya kita tinggal klik ikon masjid yang ada di layar HP ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu menulis ulang untuk alamat adminnya. Kemudian untuk masuknya, usernya adalah admin dan passwordnya sama admin. Ini defaultnya. Untuk pertama mungkin yang perlu dilakukan adalah mengganti passwordnya ya, agar lebih aman. Jadi klik di sini di pengaturan, kemudian pilih di ganti password admin. Ini untuk password lamanya adalah admin. Kemudian kita bisa ganti dengan password baru. Di sini saya contohkan, saya ganti dengan password 1 sampai 8. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, seharusnya tulisan informasi untuk cara koneksi ke adminnya sudah hilang di running tag-nya bawah. Kemudian kita bahas untuk menunya satu persatu ya. Di sini ada menu informasi paling atas, ini untuk mengganti informasi yang ada di display. Jadi contohnya misalkan untuk info pertama ini saya disablekan, kemudian saya simpan. Kemudian info ketiganya juga saya disablekan, kosong ya. Kemudian saya tambahkan info baru, misalkan contohnya adalah setelah disimpan akan muncul di halaman informasi seperti ini ya. Saya enablekan lagi untuk info awalnya biar muncul lebih dari satu. Kemudian yang menu bawahnya adalah running tag. Di sini sama ya. Di sini untuk menambahkan atau menghapus running tag. Ini contohnya misalkan saya hapus untuk informasi kedua. Kemudian saya tambahkan informasi baru, contoh running tag. Seperti ini. Setelah disimpan otomatis akan muncul di running tag-nya seperti itu ya. Terus yang menu selanjutnya adalah menu wallpaper ya. Di sini contohnya ada 3 wallpaper. Misalkan di sini saya hapus 2. Kemudian saya tambahkan 1 wallpaper. Misalkan ini contoh wallpaper yang saya tambahkan. Sudah muncul ya. Kemudian selanjutnya ada menu timer di sini. Ini digunakan untuk setting durasi ya, dari informasi sampai waktu sholat. Jadi di sini paling atas adalah durasi info yang waktunya berpindah. Di sini misalkan saya ganti 2, waktunya harusnya lebih cepat.
selama 2 detik seperti itu ya. Kemudian wallpapernya sama, ini saya percepat, misalkan saya kasih 3. Seperti itu. Kemudian ini adalah waktu menunggu adzan, jadi counter menunggu adzan. Kemudian yang bawahnya ini adalah waktu adzannya. Kemudian ini adalah waktu sholat. Kemudian ini adalah waktu iqomah yang bawah. Untuk contoh mungkin saya ganti satu semua agar demonya lebih cepat ya. Jadi nanti kita demokan untuk counter sampai waktu adzan. Itu ya. Kemudian ini saya coba untuk mengganti jamnya agar mendekati waktu sholat ya. Ini untuk jamnya sudah saya set untuk mendekati waktu duhur. Jadi waktu duhur adalah jam 11.52. Kemudian tadi timernya kita setting semua di 1 menit. Jadi nanti pada saat jam 50.51 akan muncul countdown untuk menuju waktu duhur. Seperti itu ya. Ini adalah countdownnya menuju waktu duhur. Kemudian ini waktu duhurnya atau adzan duhurnya, durasinya selama 1 menit. Tadi kita set untuk 1 menit. Kemudian ini adalah waktu iqomah ya, kita set juga untuk 1 menit. Di waktu iqomah ini di 5 detik terakhir akan muncul sound untuk alarm sholat ya. Kemudian ini tampilan pada waktu sholatnya. Kita set juga tadi durasinya 1 menit. Kemudian setelah waktu sholat selesai, display akan menampilkan countdown menuju waktu sholat selanjutnya. Kemudian di sini ada menu lagi yaitu sholat Jumat. Ini opsional ya, bisa diaktifkan bisa enggak. Jadi kalau kita pilih aktif atau ya, nanti pada saat hari Jumat atau waktu sholat Jumat, setelah waktu adzan akan muncul tampilan waktu khutbah dengan tulisan yang kita set di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada waktu sholat raweh. Jadi yang paling bawah ini diaktifkan jika bulan Ramadan ya. Jadi pada saat tanggal 1 Ramadan kita aktifkan, kemudian di akhir Ramadan kita matikan lagi, seperti itu. Kita masuk ke menu untuk setting waktu sholat ya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Untuk Indonesia biasanya menggunakan metode dari Kemenak, atau di sini biasanya kita pilih untuk manual parameter. Biasanya lebih gampangnya teman-teman bisa buka di situs yang menyediakan waktu sholat. Ini saya contohkan di situsnya PKPU ORID. Nah, untuk parameternya kita bisa lihat yang paling bawah yang ini ya. Di sini kita bisa ngikutin parameternya. Jadi misalkan untuk waktu fajarnya adalah 20 derajat seperti ini. Kemudian duhurnya adalah standar, kemudian asarnya ini standar. Kemudian maghribnya, untuk maghribnya default, kemudian untuk isaknya di 18 derajat seperti itu ya. Kemudian untuk lokasinya ini saya pilih Bekasi, lokasinya di 6,14 derajat dan 106,59 derajat bujur timur seperti itu ya. Kemudian time zone-nya adalah GMT plus 7, perhitungan Kemenak untuk lokasi Bekasi. Setelah kita simpan, kita bisa melihat simulasi waktunya di simulasi jadwal yang ini. Kita bisa bandingkan dengan situsnya PKPU ORID ya. Kemudian di sini juga ada menu lagi, kita bisa menggeser waktu sholatnya. Yang paling bawah ini ya. Jadi misalkan waktu subuhnya kita geser misalkan lebih cepat 1 menit, kita tambahkan -1 seperti itu. Kemudian bisa kita simpan.
Untuk manualnya bisa kita lihat paling atas ya, untuk parameternya. Ini adalah manual untuk parameternya, bisa dibaca di sini untuk penggunaannya. Kita lanjutkan untuk pengaturan lainnya ya. Di sini ada menu pengaturan, bisa mengganti logo untuk musola. Kita pilih file logonya. Misalkan di sini saya contoh mengganti logo. Nah, seperti ini. Logonya akan berubah. Kemudian di sini juga ada detail musolanya. Bisa kita ganti namanya. Kemudian di sini password admin tadi sudah. Terus ini adalah nama sholatnya. Kalau kita lihat di sini, nama sholatnya adalah untuk fajar adalah subuh, duhur asar, seperti itu. Kita bisa ganti dengan nama yang lain. Misalkan kita ganti dengan bahasa Inggris misalkan. Seperti ini. Kita simpan. Namanya akan berubah sesuai yang kita ganti. Kemudian di bawah lagi ada nama waktu di sini. Misalkan di sini ada jam, menit, dan detik. Misalkan kita ganti untuk bahasa Inggris. Pada saat kita simpan nantinya untuk countdown-nya, tulisannya akan menjadi bahasa Inggris seperti itu ya. Nama hari sama. Ini misalkan untuk hari Kamis kita ganti misalkan untuk nama Jawa, Kamis gini. Kalau kita simpan akan munculnya hari Kamis. Seperti itu ya. Kemudian di sini sama nama bulan. Misalkan Juninya kita ganti bahasa Inggris. Seperti ini. Kalau kita simpan, bulannya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir ini ada menu sistem di sini. Ini digunakan untuk update tanggal ya. Jika tanggal di display dengan tanggal aktualnya berbeda, kita bisa langsung klik di update di sini. Jadi pada saat kita update nanti tanggal di display akan mengikuti tanggal menyesuaikan dengan HP kita. Jadi ini contohnya tanggal di displaynya selisih 1 detik dengan jam yang ada di handphone. Kalau kita update dia akan mengikuti jam yang ada di handphone. Seperti ini ya. Kemudian yang bawah ini adalah temperatur untuk device-nya ya. Jadi kalau dia overheat biasanya akan muncul alarm di displaynya. Jika ruangan untuk masjidnya terlalu panas, mungkin temperaturnya dia akan ikut naik seperti itu. Kemudian yang paling bawah ini adalah untuk mereset displaynya. Jadi jika kita membutuhkan reset seperti awal, kita tinggal klik di reset seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk demonya. Terima kasih.